Tapi bener loh, kadang-kadang ada perasaan kayak gitu kan, kok WhatsApp gue gak dibales yang cepet. Ya walaupun misalnya mungkin kalau mau positive thinking, si pasangannya lagi sibuk meeting dulu. Tapi kan Ternyata ternyata dia sedang sedang bersama gitu ya. dicariin. Seneng gak? Dari jam 3 seneng sore nggak? udah diharapkan pulang. Seneng gak? Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, apa kabar semuanya? Hai. Kita ngomongin apa hari ini? Aku mau ngomongin soal WhatsApp nih. Cila WhatsApp. Ini kita disponsori WhatsApp. Enggak. Aku tuh mau ngebahas ya. Aku heran nih sama Aryo tuh kalau misalnya aku lagi kerja ya, dia suka nyariin aku gitu. Kayak pulangnya jam berapa? Kenapa Masih heran? lama nggak? Bukannya itu hal yang baik? Baik sih, cuman aku tuh ngerasa kayak dikejar-kejar tahu, kayak harus banget nih gue pulang bentar lagi. Jadi aku suka meleset, jadi aku bilang gini, oke 30 menit lagi balik, padahal kayak baru sejam kemudian gitu loh. Aku udah kenal kok, udah hafal. Kenapa? Pasti gak akan 30 menit kalau kamu bilang 30 menit. Tidak. Tapi ini kamu gak cerita secara lengkap. Apa? WhatsApp kamu itu gak dijawab. Nggak dijawab? Dengan cepat. Bener. Nah, Nucha itu cuma satu-satunya orang yang gak nyalain WhatsApp notification yang gue kenal. Loh, jadi beruntung loh yang langsung gue bales WhatsAppnya. Ya beruntung karena kebetulan dia lagi lihat. Bener. Gitu. Bukan karena lo lebih penting daripada gue. Sorry. Nah jadi Nucha tuh gak nyalain karena memang kalau kita buka tiba-tiba lagi ngeliat handphonenya gitu, udah puluhan yang belum dibaca. Asli sampai Ratusan sekarang. malah at one moment. Betul. Jadi aku cuman buka yang apalagi jangan harap ya kalau WhatsApp grup ya. Lebih berat lagi gitu. Aku udah susah catch up. Nah dia tuh membutuhkan waktu yang khusus untuk membuka WhatsApp-nya which is I admire sih, gue kagum bisa kayak gitu, bisa fokus kerja dulu, nanti dalam berapa menit gue buka WhatsApp, gue cek WhatsApp, nanti balik kerja lagi atau balik ngapain gitu. Itu bagus buat kamu, tapi nggak bagus buat yang WhatsApp kamu. Bener sih. Bener juga sih. Soalnya aku gak suka kalau lagi buka yang lain gitu ya. Kan biasanya kalau kita buka di handphone apa sih? Misalnya nih sosial media gitu ya, Instagram, terus buka email, terus muncul pop-up WhatsApp tuh aku gak gitu suka. Ya. Karena aku yakin WhatsAppku rame Padahal soalnya. ada fitur do not disturb. Gitu ya? Ada. Ya Jadi udah, atau notifikasinya gimana ya? Gimana ya? Do not disturb tuh ada priority juga. Aku kan Kalau agak aku yang ribet WhatsApp, ya, agak sulit nah kayaknya gitu. buatku. Jadi mendingan buatku nggak usah ada notif sekalian. Nanti pada saat gue mau buka, baru gue akan buka. Intinya gitu. Kenapa kita ngomongin ini? Karena mungkin ada beberapa pasangan yang suka apa ya, mulai stres kalau nggak dijawab WhatsApp-nya atau lama chatnya, atau nggak usah WhatsApp lah ya, WhatsApp, Telegram, call apapun itu nggak langsung dijawab, walaupun udah centang biru 2 nggak dijawab tuh langsung bisa menimbulkan suatu konflik. Nah kita mau bahas itu. Padahal dulu waktu PDKT gitu aku suka jual mahal loh. Kayak misalnya, dan aku bikin deg-degan banget kalau aku udah bales nih WhatsApp, misalnya kamu gitu ya, lagi deketin aku. Terus aku biasanya sok-sok balesnya nanti dulu. Tapi giliran aku bales, aku pengennya kamu langsung bales. Kalau kamu gak bales-bales, kayaknya buatku kayak ini orang jual mahal banget sih. Ya Kok Allah. dia gak bales-bales nih, kenapa nih? Gitu. Dulu sih, tapi itu dulu ya. Kalian lihat kan apa yang aku harus hadapi setiap hari. Tapi itu dulu, begitu. Tapi itu dulu, baik. Nah, begitu udah nikah ada tuh fase-fasenya. Kalau sekarang sih di fase yang ya udah, aku akan balas WhatsApp kalau emang penting gitu. Ada momen ya, ini kan sekarang ya. Ya. Dulu pun di awal menikah tuh, di saat gue masih kerja lumayan 9 to 5 di suatu kantor yang cukup jauh, jadi kayak tambah traveling time yang macet. Ada patternnya lah, gue di luar rumah tuh lama gitu. Berangkat sekitar jam berapa, 6:30 gitu. Pagi. Pulang sampai rumah jam 7-8 malam, ya kayak 12 jam di luar rumah, termasuk traveling time. Dan dia waktu itu nggak kerja. Aku lagi nggak kerja ya, udah keluar. Kita lagi usaha punya anak Lagi waktu program itu. hamil. Nah, itulah saat-saat Nucha paling bucin secara WhatsApp. Paling nyariin, paling teror. Dari sekarang udah enggak, tapi dulu saat itu kerasa banget bedanya. Gitu ya? Dicariin. Seneng nggak? Dari jam 3 Tapi seneng sore nggak? udah diharapkan pulang. Seneng nggak? Sedangkan awalnya seneng Bu, awalnya seneng. Wah nih cinta banget sama gua nih. Nyariin mulu nih, pengen banget gue di rumah mulu. Terus lama kelamaan capek juga ya dicariin. Nah kenapa sih kamu saat itu, coba patternnya ceritakan dari sisi kamu.
Kalau dari sisi aku, kenapa aku selalu nyariin pada saat itu kan aku nggak kerja, terus kita lagi program hamil, artinya belum ada anak lah ya. Ya. Terus kehidupanku tuh kosong. Kalau kamu nggak ada, kamu adalah hidupku, kamu tuh duniaku. Jadi Iya. kalau aku nyariin kamu karena aku butuh temen gitu loh. Which is kamu adalah duniaku. It sounds good ya, tapi capek. Dari gue capek, dari dia capek gitu. Sebenarnya gini loh, mungkin yang harus dipikirkan adalah untuk teman-teman yang merasa sensitif kalau WhatsApp-nya nggak dijawab atau lama banget chatnya nggak dijawab, terus langsung menyimpulkan, oh dia udah nggak cinta sama gue, atau oh dia nggak suka nih sama gue, atau gue udah nggak penting ya di dunia ini, gue buat apa? Ya mungkin karena itu, karena duniamu adalah dia doang. Bener. Mungkin itu yang harus sedikit diubah dulu dari dalamnya. Ya itu Dari nggak dirinya gampang sendiri. Nggak mengubahnya gampang memang, tapi nggak gampang. ya kan. Dari kamu duniaku pada saat itu sekarang udah bergeser banget nih. Tapi ini bisa jadi masalah yang cukup serius sih, karena kemarin abis postingan yang aku agak rame ya, yang tentang ngomongin cerai, ada yang beberapa yang juga bales nggak berani cerai karena pasangannya adalah dunianya. Aku jadi apa tanpa dia? Oh, Aku mau ngapain bener. tanpa dia? Jadi sepenuhnya boleh dibilang majority of her life it's him. Jadi walaupun kondisi pernikahannya udah hancur lebur, tapi menurut dia si Iya. pasangannya ini masih jadi dunianya sehingga Iya. dia tuh nggak berani untuk lepas dari pernikahan yang model begitu gitu ya. Nah, jadi mungkin messageku di sini sebenarnya penting banget sih untuk, ini nggak hanya perempuan ya, perempuan dan laki-laki itu punya dunia juga yang tanpa melibatkan pasangannya. Betul. Tentu yang positif, tentu yang baik-baik, tentu yang demi kebaikan bersama juga. Tapi nggak harus semuanya tuh bareng. Aku pernah dengar podcastnya Jay Shetty, dia bilang time spent with your spouse itu sebenarnya agak-agak dia roughly says 70-30 dari time kita. Oh gitu, 70 apa? Walaupun sudah menikah, sudah tinggal bareng, 70% boleh bareng memang. Tapi 30% lu punya waktu sendiri. Yang benar-benar lu ngelakuin semuanya tuh antara sendiri banget atau sendiri sama temen, sendiri sama kantor yang nggak melibatkan pasangan. Yang pasangan cukup tahu aja. Maksudnya bukan harus dilakukan bareng, harus pasangannya involve. Itu sebenarnya untuk perkembangan diri sendiri dan kewarasan diri juga gitu. Bahwa gue tuh berdaya sendiri, gue tuh penting with or without you. Masih ada self confidence di situ. Kita nggak bisa menggantungkan bahwa gue tuh berarti kalau lagi sama pasangan gue doang. Gue dilihat orang kalau sama dilihat dari dianya dulu, baru orang ngelihat gue. Oh, kalau most of the time gue ketemu orang, oh Aryo suaminya Nucha ya, oh Aryo, kalau semua bilang gitu gue juga kan lama, hey wait a minute, gue emang nggak ada artinya ya, kenapa ya? Tapi kalau misalnya masih merata, kadang-kadang Nucha dibilang, oh Nucha suaminya Aryo ya, berarti ya memang kita play part in each other. Tapi kalau semuanya cuma menyebut gue sebagai suaminya Nucha aja, ya itu mungkin harus akan dipertanyakan self worth kita di mana. Makanya balik lagi, waktu itu butuh dibagikan, butuh didistribusikan, termasuk isi kepala itu juga butuh didistribusikan. Bener sih, tapi akhirnya bergeser Bab pada saat momen-momen itu yang aku memang gak kerja, terus Aryonya kerja dan aku cenderung gak ada kegiatan lah karena teman-temanku juga pada kantoran dan lain-lain. Jadi aku bener-bener kayak ngerasa sendiri gitu, duniaku adalah, kamu adalah duniaku, jadi aku nyariin kamu mulu. Paham. Nah begitu udah punya anak, mulai bergeser tuh fasenya, anak adalah duniaku gitu. Aku gak ada artinya saat itu. Bener, sampai gitu. kayaknya aku jarang lah nyariin kamu, cuman paling aku kirim foto anak gitu, aku kirim share gitu, ayo maksudnya ya udah lo cepet pulang tanpa aku harus nanya lo pulang jam berapa gitu. Jadi kayak bikin kamu biar cepetan balik Berasa aja. bersalah, guilt trip ya? Oke, bener. Ataupun kalau misalnya nih kedua, kalaupun aku nyariin kamu lebih kayak gantian apa, capek nih gue gendong mulu kayak gitu lah. Tapi bukan nyariin yang bener-bener karena kamu duniaku gitu enggak sih? Bener-bener kayak misalnya berusaha menyampaikan bahwa it's a phase in life lah ya. Maksudnya mungkin di saat ada momennya, di saat bucin banget atau kayak Nucha lagi nggak ada kerjaan, kerjanya jauh mulu. Nah itu mungkin ada momennya. Tapi perlu diketahui bahwa itu ada momennya, bisa jadi lo berubah nanti. Benar. Gitu, jangan dijadikan suatu konflik yang luar biasa bisa life changing decisions gitu. Betul, ya mencari kesibukan sendiri, membagi-bagi fokus yang lain pun juga hal yang bagus kok dalam satu hari dilakukan menurutku. Jadi kita pun juga
pasangan kita pun juga nggak merasa bahwa gue dicariin mulu nih. Karena di aku sendiri sekarang fasenya lagi kebalik, karena kalau aku lagi keluar atau kerja lumayan lama gitu, Arya suka nanya baliknya jam berapa. Enggak sih, itu sebenarnya kayak Apa? bajunya Aira di mana nih? Ini abis ini makan ini apa? Gitu, kayak nanya-nanya bapak-bapak nggak ngerti. Iya, Harus itu tuh kayak rasanya tuh aku ya deh apa gue balik ya gitu loh. Jadi kayak apa harus gue ya sebenarnya ya gitu. Terus kayak nanyain mulu, suka nanyain mulu kan kamu, ntar pulang jam berapa? Ini udah di jalan. Macet gak gitu dalam hati gue. Aduh pengen banget gue pulang ya apa gimana sih? Ntar dulu kenapa gitu loh. Kebalik kan jadinya. Betul. Iya, jadi ada fase-fasenya lah gitu ya. Nggak melulu kayak misalnya chat kita doang yang nggak dibalas 5 jam, atau kadang-kadang ada masanya kebalik gitu loh, chatnya Aryo yang nggak aku bales lama, tapi kayak dalam 5 jam menurutku justru aku takut terjadi sesuatu sih kalau sekarang ya dalam kondisi kita nih. Tapi so far anaknya masih hidup. Benar. Masih hidup. Nggak, tapi kan kalau kamunya nggak ada, misalnya kamu keluar gitu meeting tuh 5 jam nggak ada kabar, buatku ya deg-degan lah, diculik apa gimana gitu kan. Oh loh, baiklah. Oke, terus kalau yang langsung menyimpulkan bahwa dia udah nggak cinta gue lagi, dia udah nggak suka gue lagi, gue nggak berarti. Mungkin ini salah satu ajaran dari marriage counselor kita, don't overthink sih. Maksudnya jangan asumsi. Nah, asumsi itu bisa jadi salah satu faktor perusak hubungan sih. Jadi sebenarnya sebelum berasumsi mungkin ya komunikasi ya. Memang klise sih kedengerannya. Tapi it's true. Jadi kalau kayak kita ngalamin, kadang-kadang gue juga klise banget untuk nanya, kamu bisa sayang gak sih sama aku? Tanya aja langsung gitu. Bener. Kadang-kadang aku tanya kan. Walaupun jawabannya ya default aja, udah iya tahu, sayang kok. Iya sayang. Gitu terus. Kok jawabnya lama tadi gitu. Aku udah sampai dari awal tuh udah pernah nanya kayak, kenapa sih nggak dinyalain aja WhatsApp notificationnya? Kenapa sih nggak pakai do not disturb gitu? Lama-kelamaan, oh gue tahu nih, kalau urgent banget gue call bukan yang WhatsApp call yang landline call. Satu, kedua adalah channel-channel lain yang bisa gue reach banget nih. Asli, paling nanyanya ke anak kantor ya. Anak kantor bisa. Nucha di situ gak? Nucha lagi sibuk nggak? Ya udah oke, ya udah biarin aja. Atau Nucha suruh cek WhatsApp gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi memang ada caranya. Jadi gue udah mulai mengatur. Oh ini urgensinya segini, ini segini gitu. Jadi ya as time goes, you know your spouse better sih harusnya. Jadi jangan over assumption dari awal tuh nanya, lama-kelamaan mengerti. Tapi sebenarnya bisa jadi red flag loh. Maksudnya buat kita itu nggak terlalu jadi masalah. Tapi kan ada yang memang mungkin ini tuh berjalan, misalnya chatnya nggak dibales selama berapa lama gitu ya. Dan ini berjalan berapa bulan gitu. Dan ada red flag lainnya yang sebenarnya kita harusnya alert. Oh berarti emang gue tuh udah nggak dipandang penting lagi buat pasangan. Gue kompor nih kayaknya. Ya bisa. Kalau udah kayak gitu kayak expertnya aja lah. Gitu ya. Tapi bener loh, kadang-kadang ada perasaan kayak gitu kan, kok WhatsApp gue gak dibales yang cepet ya, walaupun misalnya mungkin kalau mau positive thinking si pasangannya lagi sibuk meeting baru, tapi kan ternyata dia sedang bersama gitu kan, orang tuanya mungkin. Benar, mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu ya sebenarnya ya. Itu untuk topik diskusi waktu lain ya. Iya. Mana yang kita menganggap bahwa ini harusnya red flag nih, udah clue nih bahwa something change. Bukan cuman gua nggak berasumsi, gua harus itu bisa topik lain. Karena panjang banget episode lain, biar ditonton, biar di subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa diomongin sama pasangan tentang episode ini. Kadang-kadang episode kita jadi bahan diskusi loh antar pasangan. Ya nggak? Gitu ya? Jadi bahan topik kalau kalian ngedate ngomongin apa yang dibicarakan Curhat Babu bisa loh. Iya benar. Katanya ada yang suka kayak gitu ya. Jadi bahan obrolan kita bisa dibahas. Mungkin bisa jadi bahasan kalian nih di weekend ini, atau misalnya pada saat pacaran sama pasangan, untuk nanyain kenapa ya kalau akhir-akhir ini kok chat aku lama nih dibalesnya, atau kok kayaknya kamu jawabannya singkat banget sih, yang tadinya biasanya panjang dan pakai emoji kok sekarang cuman okay, yes, no, nah ya gitu kan. Kadang gitu dong perubahannya ya kan. Kenapa sih kamu lagi apa gitu. Iya, itu bisa dibicarakan banget. Bisa bilang kata Nucha tuh begini loh, kata Hari.
Hati-hati, red flag. Kalau aku kasih overthinking boleh ya? Oke, makanya kita kasih pikiran point of view yang berbeda biar dibicarakan. Oke. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share postingan ini atau konten ini. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya @curhatbapakIbu dan juga @parenttalk.id. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you.